Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih dengan gua lagi di konten review film. Dan kali ini bakal kembali dalam sebuah film action seru present dari Netflix. Filmnya sendiri baru keluar di weekend kemarin dan akhirnya ada film Netflix yang bisa bikin gua enjoy, man. Apalagi dengan action dan juga full story-nya itu, man. Finally. Judul dari filmnya sendiri adalah Day Shift yang datang dengan skenario action yang juga wah. So, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai review filmnya. What's on the agenda today? My eyes are closed. Like every day, hunting vampires. Day Shift berkisah pada seorang ayah pekerja keras yang hanya ingin memberikan kehidupan nyaman untuk putrinya yang cerdas. Sebuah kedok dari pekerjaan pembersih kolam San Fernando Valley yang juga biasa-biasa aja, rela ia lakukan dalam menutupi pekerjaan aslinya, yakni adalah berburu vampir. So, yang bakal bikin filmnya ini terasa berbeda dibandingkan dengan film-film action Netflix lainnya, mungkin story dari film ini bakal sedikit lebih tertata rapih ya. Yang mana film-film action dari Netflix sebelumnya memang selalu hanya mengandalkan skenarionya aja dibandingkan dengan plotnya itu. Tapi gue nggak bilang plotnya ini bakal lebih baik dan lebih bagus dari yang lainnya gitu ya. Cuma tertata rapih gitu, nggak berantakan, dan karena itu para penontonnya lebih terlihat enjoy gitu. Ya, walaupun memang banyak story yang miss yang seperti sengaja dihilangkan dan membuat adegannya serta dialognya sedikit aneh, cuma bisa dimaklumi lah ya. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, plotnya tertata rapi sehingga gue enjoy dan gak risih gitu dengan story atau naskah yang miss di dalam filmnya ini. Vampire hunting is a business. Cut necks and cash your checks. Kalau dari segi actionnya sendiri bakal lebih jauh menegangkan lagi, men. Yang mana bakal dibarengi oleh skenario berantem yang smooth dengan sound effect yang bikin satisfying. Apalagi movement kameranya sih ya, udah juara banget pokoknya. Mungkin karena memang yang duduk di kursi sutradaranya adalah J.J. Perry yang by the way sering banget membuat film action dengan skenario yang epic kayak film John Wick dan juga film klasik yang gak kalah seru yakni Mortal Kombat. Jadi adegan action brutal yang ada di kedua film itu bakal melekat banget sama film ini. Dan menurut gue itu sangat pas banget, men, dibuat oleh J.J. Perry. Good job. Oh ya, gue juga bakal sedikit mention dari komedinya yang memang sangat-sangat bikin kita ngakak, men. Ada banyak scene komedi dan parodi yang dibuat menggelitik perut penontonnya, dan gue sendiri pun ngakak gitu pada bagian-bagian scene komedinya ini. Dan satu hal yang gue suka lagi, komedinya ini dibuat cukup minim, men. Cuma anehnya langsung kena gitu to the point pada parodi atau komedinya itu, yang memang dipenuhi dengan komedi verbal dan gak terlalu dark juga. Keren sih. Money. Karakter pentingnya sendiri sebenarnya ada dua ya, yang juga support role dan villainnya nggak akan gue review secara mendetail. Mungkin yang bisa bikin gue surprise pas lagi nontonnya karena ada Snoop Dogg, man, yang di sini berperan sebagai Big J. Dengan cool dan gue rasa pas banget buat ia perankan. Nah, lanjut dari duet yang gak biasa dari Jamie Foxx sebagai Bud Jablonski dan juga Dave Franco sebagai Seth. Awalnya gua sedikit kurang srek ya dengan kedua main lead di satu film ini. Tapi semakin gua terhanyut dengan story yang tertata rapih tadi, semakin gua merasakan chemistry yang bagus dari keduanya ini. Mungkin yang kurang adalah film ini terlalu berfokus ke karakter Bud Jablonski-nya aja ya. Dan Seth sendiri pun punya porsi yang cukup dikit gitu. Ya, gue tahu dia memang cuma jadi second main lead role-nya aja. Tapi agak sedikit monoton juga gitu, men. Dari 2 jam filmnya berjalan selalu dalam lingkup story-nya si Bud ini. Karakter Bud sendiri cukup netral, nggak terlalu OP dan juga nggak terlalu lemah. Jadi ada di mana ia berlaga keras jika lawannya cukup lemah, dan ada di mana dia berlaga lemah gitu saat lawannya cukup kuat. Hal sepele kayak gini bisa menambah mood kalian pas lagi nontonnya loh. Kalau nggak percaya, coba kalian amati sendiri ya. Seth punya ciri khasnya sendiri dengan punya 2 naskah yang berbeda yang bisa kalian temukan pas udah nonton filmnya. Nah, 2 tugas ini sangat mantep banget diperankan oleh Dave Franco yang memang sering banget kalian jumpai gitu di film-film action penuh skenario epic kayak gini. Walaupun gue awalnya kurang suka dengan duo ini, tapi pas udah lihat filmnya, gue langsung dengan cepat mencabut perspektif gue soal kedua aktor ini gitu.
Ini gila sih, keren banget dan pas banget. Chemistry-nya juga dapat banget, apalagi pas udah di pertengahan sampai akhir atau klimaksnya dimainkan. Just tried to kill me. Now I just pissed my favorite fucking show. Hey, everybody pisses themselves the first time. Really? Yeah. Did yeah. you? No, I didn't. Lanjut yang mencolok dari mata gue lainnya ada di color gradingnya yang memang dibuat lebih ke arah peach dan terlihat agak sedikit mencolok. Menurut gue sih fine-fine aja ya, karena memang temanya sendiri vampire, jadi tingkat kecerahan warnanya harus dibuat tajam. Biar para penonton tahu gitu, salah satu kelemahan dari makhluk ini adalah cahaya yang terang. By the way, bukan cuma matahari doang ya, tapi kayak lampu strong atau blue light pun ikut berpengaruh di film ini. Film-film vampir lainnya lah yang memang nggak suka dengan cahaya gitu. Villain yang jadi vampirnya sendiri bakal diperkenalkan dengan dua sosok yang bakal berakting mengis, yakni ada Carla Souza sebagai Audrey San Fernando dan Oliver Masucci sebagai Klaus. Keduanya diperkenalkan di pertengahan filmnya berjalan dan diintroduce-nya sendiri terlihat cukup epic banget, men. Vampires. They live amongst us. Lalu untuk klimaks dan endingnya sendiri, akhirnya ada sebuah film Netflix yang klimaksnya mantap ditambah dengan ending yang juga puas. Ya, itu ada di film ini. Sekian lama dari film-film Netflix awal tahun, akhirnya ada penutup yang bisa muasin hasrat gua nonton film ya. Klimaksnya keren dan juga endingnya memang nggak bisa dibilang anti mainstream, cuma masih fine gitu karena nggak ada hal gantung dan scene aneh yang diberikannya. Ya cukup netral lah gitu, dan gue sendiri cukup puas lah dengan endingnya ini. So berapakah poin yang harus gue berikan untuk film ini? Let's see, mungkin 7,8 kali ya dari per 10. Cukup lah buat ngasih rate untuk film Netflix yang seru kali ini. It's not Eclipse, New Moon, Breaking Dawn Part 1. It ain't like that, alright? Why do you know the names to all the specific Twilight films? What? And what's your gripe with Breaking Dawn Part 2? It's the exciting conclusion of the whole Twilight saga. Well, mungkin cuma segitu aja reviewan gue untuk Day Shift kali ini. Semoga kalian enjoy dengan reviewannya, dan jika kalian suka silahkan tinggalin tombol like-nya di video ini. Subscribe juga biar gue selalu semangat buat ngonten di tiap minggunya ya. Oke, sekian gue Ri pamit undur diri. See you in the next film.